Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali di minggu pagi hari ini. Setiap kita sehat, amin. Setiap kita diberkati Tuhan, amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Kita sungguh-sungguh membawa segenap hidup kita, segenap penyembahan kita hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus, amin. Sebelum kita memuji menyembah Dia, sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh menyertai jalan-jalan kehidupan kami. Tidak pernah terlewatkan kami di pemandangan Tuhan, tapi Engkau terus ada bersama dengan kami. Inilah waktunya ya Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami memberikan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Menjamah kehidupan kami, mengubahkan kami. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bawa segenap hidup kita kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu, menyenangkan Engkau. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa roh ku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Benar Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa roh ku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh
jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Katakan ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Yes Lord, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Angkat suaramu, ajari aku mengerti perasaanmu Tuhan, mengerti detak jantungmu. Amin. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berikan syukur, kami berikan hormat. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tinggi-tinggi tanganmu. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Sungguh-sungguh kami bawa kerinduan kami kepadamu Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantung.
Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa segenap kehidupan kami hanya kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan memandang kami layak. Kau disenangkan atas setiap penyembahan kami. Sungguh-sungguh Bapa, pujian kami menjadi tumpah yang harum, menyenangkan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap penyembahan dan pujian kami menjamah setiap orang, membuat mereka bergairah kembali mengenal Engkau secara pribadi. Karena hanya kepadamu ya Bapa, kami merasa puas baik tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau muji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Tetaplah hadirat-Mu menyertai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara siap menerima sukacita dari surga, amin. Sama-sama kita pujikan, terima sukacita surga. Setiap kita menerima jiwa yang baru, hati yang baru dari Tuhan Yesus. Siap katakan amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, oh, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, oh, Jesus, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang percaya katakan amin. Sama-sama tepuk tangannya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, yes, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
semangatku. Katakan takkan hilang kekuatan. Haleluya. Jesus, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, katakan haleluya, amin. Kau ada dalam hati. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata memenuhi setiap kehidupan kita, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, amin. Musik penuh pujian, dengan pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Oh, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, oh Yesus, Tuhan baik, sungguh kau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab kau baik, Tuhan baik, oh Yesus, Tuhan baik. Kami percaya kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Angkat suaramu katakan, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sungguh kau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, yes Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangannya bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudaraku.
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Kau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, yes Lord, sebab Tuhan baik, sebab Kau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, sebab Tuhan baik, angkat jempolnya katakan, sebab Tuhan baik, yes, woo. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord. Woo. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikian Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik. Bapa, besar sungguh kasih setia, nyata sungguh perlindungan-Mu Tuhan, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah. Amin. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Oh, seperti Bapa sayang anaknya,
bagiku. Setiap kita yang percaya rancangan Tuhan yang terbaik, katakan haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, amin. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, karena Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Katakan seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu terbaik bagi kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu yang tidak terselami oleh akal pikiran kami, tapi kami mengimani bahwa baik adanya. Kau menyiapkan segala sesuatunya menurut rancangan-Mu ya Tuhan. Jadilah Bapa, jadilah kehendak-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa, Kau Bapa yang mengasihi setiap anak-anak-Mu. Kami anak-Mu Tuhan datang kepadamu, datang menyembah Engkau. Dan kami percaya saat ini Kau berikan yang terbaik buat kami. Tidak ada keraguan lagi di dalam hati dan pikiran kami, karena sungguh masa depan itu ada. Rancangan-Mu ajaib. Kami percaya, kami percaya, yes Lord. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan, yes, indah Kau beri, rancangan
biji matamu kau berikan semua yang ada padamu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku hari depan, indah kau beri, amin, rancanganmu yang terbaik bagi, katakan rancanganmu yang terbaik, katakan rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur melewati bulan Januari di hari yang terakhir di bulan ini. Tuhan Yesus yang memegang tangan kita di tahun 2021, pandang kepada Dia, percaya Tuhan yang memegang hidup kita, dan kita peka melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang setia di hari-hari yang lalu, hari ini, dan hari yang kemudian. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat jemaat-Mu, untuk peka melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam bulan Januari, di mana kita mempelajari tema peka dengan Rema 2021, peka melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu contoh-contoh nyata seseorang yang hidup peka melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu dari contoh hidup seseorang, kita dapat belajar hal yang baik maupun hal yang buruk yang tidak perlu kita tiru. Dalam konteks peka melakukan kehendak Tuhan, begitu pula kita akan belajar untuk menerapkan dalam hidup kita bagaimana menghadapi situasi kondisi yang saat ini kita hadapi bersama. Baik itu kesehatan, baik itu pendidikan, keluarga, hubungan, karier, pekerjaan, maupun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita butuh contoh yang nyata dalam hidup sehari-hari agar kita peka melakukan kehendak Tuhan. Kita semua mengerti bahwa peka melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang dapat dilakukan dan dijangkau, karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang percaya, sehingga kita dimampukan untuk peka melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak sia-siakan waktu, kesempatan yang ada, talenta, karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di dalam perjalanan kekristenan, peka melakukan kehendak Tuhan juga merupakan bagian kehidupan seumur hidup. Tidak ada yang katakan kita lulus, sudah selesai. Apabila kita masih menjalani hidup hari ini, berarti kita terus dilatih untuk peka melakukan kehendak Tuhan. Begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang memberi contoh yang baik dalam hal peka melakukan kehendak Tuhan.
Namun lewat suara pembalan hari ini, contoh nyata yang akan kita pelajari adalah Nehemia. Dari kitab Nehemia, kita akan lihat siapa Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minum raja. Pada zaman tersebut, kurang lebih 400 sampai 500 sebelum Masehi. Pada waktu itu, bangsa Israel ada di pembuangan Babel dan mereka di dalam penjajahan Persia. Di dalam kondisi konteks, di dalam pembuangan itu, Nehemia mendengarkan berita tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Tembok yang terbongkar, yang hancur, dan kita akan lihat bagaimana Nehemia, seorang juru minum raja, peka melakukan kehendak Tuhan. Seorang juru minum raja itu berarti dia mengambil sebuah posisi yang sangat penting sekali, di mana keamanan sang raja sangat ditentukan oleh kejujuran dari Nehemia. Setiap minuman yang akan disuguhkan kepada raja, Nehemia wajib untuk mencicipinya sebelum diberikan kepada sang raja. Apabila ditemukan bahwa ada racun, ada hal yang tidak baik di hidangan ataupun minuman yang ada, maka yang pertama kali akan mengalami kematian yaitu Nehemia. Sebagai seorang juru minum raja, sangat resiko tinggi untuk melindungi rajanya. Namun raja kita, Yesus Kristus, raja yang berbeda. Dia yang rela mati untuk menyelamatkan kita. Di dalam konteks raja-raja di dunia, Nehemia berani mati untuk melindungi raja yang dia layani. Namun Yesus, dia memberi contoh. Dia adalah sang raja. Dia rela berkorban, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari seluruh dosa maupun hukuman kekal. Kita bersyukur mempunyai raja, menyembah raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Di dalam perjanjian lama, di mana Nehemia sebagai seorang juru minum raja pada zaman tersebut, kita lihat bagaimana dia melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanannya. Dari awal sebuah kepedulian, di mana lahir sebuah kepekaan untuk melakukan sesuatu, mendapat arahan tuntunan dari Tuhan. Kita akan lihat di Nehemia pasal 1. Saya mengajak saudara terkasih untuk bisa membaca seluruh pasal yang ada di kitab Nehemia. Tetapi untuk karena waktu, di suara pembalan hari ini kita hanya menyampaikan beberapa pasal. Kita fokus di pasal 1, doa Nehemia bagi orang Israel. Suara pembalan hari ini dengan judul Contoh Nyata. Melakukan kehendak Tuhan. Ya. Sekali lagi, contoh nyata peka melakukan kehendak Tuhan. Nehemia pasal 1 ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislud tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Ayat 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kita lihat konteks di mana Nehemia ada di dalam kerajaan Persia. Pada saat itu dia seorang juru minum raja. Dia mendengar kabar apa yang terjadi dengan Yerusalem, kota yaitu kampung halamannya.
orang-orang yang masih tinggal di daerah sana di Yerusalem, yang terhindar dari penawanan, pembuangan di Babel, maupun juga dilanjut oleh kerajaan Persia, ada di dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Seseorang yang peka melakukan kehendak Tuhan diawal oleh sebuah kepedulian atas segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Bagi keluarganya, bagi komunitasnya, bagi kotanya, bagi bangsanya, apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Apakah membuat hati kita terusik, membuat hati kita menjadi gelisah, membuat hati kita ada kepedulian yang mendalam, menangisi apa yang sedang terjadi dengan keluarga kita, dengan pelayanan yang kita hadapi, dengan kota dan bangsa yang sedang mengalami musibah demi musibah. Konteks ini kita terapkan dalam hidup kita. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Kita lanjut pembacaan di Nehemia pasal 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Inilah sikap nyata awal dari peka melakukan kehendak Tuhan, yaitu diawali dengan merendahkan hati lewat doa, menangis, berpuasa, berkabung, mencari wajah Tuhan. Kekuatan kita, kemampuan kita, yaitu datang dari Dia, yang adalah sumber kehidupan kita. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia memegang kehidupan kita. Kepada Dia kita datang, merendahkan hati, menangisi situasi kondisi yang terjadi saat ini. Kita merendahkan hati untuk keluarga kita yang masih mungkin belum hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran kerajaan Allah, yang belum melakukan kehendak Tuhan. Kita sebagai orang percaya yang peka melakukan kehendak Tuhan, kita awali dengan sebuah kepedulian, merendahkan hati. Doa dan puasa menjadi bagian kehidupan orang percaya yang peka melakukan kehendak Tuhan. Di awal tahun ini, saya pribadi mengambil doa puasa beberapa hari bersama istri. Dan setiap minggu, di mana doa puasa juga menjadi bagian kehidupan di dalam pelayanan kami yang ada dengan tim yang ada untuk doa puasa 1 minggu 1 kali. Ataupun bahkan di bulan Maret sebelum memperingati kematian Yesus dan kebangkitan, setiap tahun kami mengajak tubuh Kristus untuk bersama-sama doa puasa selama 40 hari. Untuk mencari wajah Tuhan, mencari rencananya digenapi, perkenanannya di dalam hidup kita. Orang yang peka melakukan kehendak Tuhan, awal langkah yang awal adalah berdoa dan berpuasa. Berkabung, mencari wajahnya. Tidak ada yang kita ingini di bumi ini selain kehendak Tuhan. Rencana Tuhan supaya digenapi. Keluarga kita dipulihkan. Kerinduan kita untuk komunitas kita, pekerjaan ataupun pelayanan, ataupun juga kota dan bangsa kita, supaya mengalami kelepasan, mengalami terobosan. Dengan menangis dan berkabung, Nehemia mengambil langkah, peka melakukan kehendak Tuhan. Langkah awal adalah berdoa dan berpuasa, dan menangis di kaki Tuhan. Di ayat 5, kita belajar doa yang diserukan oleh Nehemia. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Seperti di dalam suara pembalaan 2 minggu yang lalu, kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu kita mengenal Dia, kita mengenal Allah kita. Nehemia peka melakukan kehendak Tuhan. Dia mengenal Allah yang dia sembah, Allah Israel. Dia mengaku Allah semesta langit, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Apakah kita mengenal Allah yang kita sembah? Inilah perjalanan kita sebagai orang percaya, yaitu mengenal Tuhan.
Secara pribadi, dia Allah yang besar, tapi dia Allah yang begitu dekat, yaitu tinggal di dalam kita, rohnya bekerja. Dia juga adalah Tuhan Allah kita yang berpegang pada perjanjian, God of Covenant. Allah yang memegang perjanjian. Manusia berjanji bisa dusta, tidak memegang perjanjian. Namun Allah kita adalah Allah yang memegang perjanjian. Dia tidak akan ingkari dirinya sendiri. Dan kasih setianya digarisbawahi terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kehendak Tuhan bagi orang percaya. Di 2 minggu yang lalu ada poin dikatakan mengenal Tuhan secara pribadi, dan juga ada mentaati perintah-perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mentaati perintah-perintahnya. Kita berpaut kepada perintah-perintahnya. Apa yang Tuhan perbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, takut akan Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Apa yang dia janjikan, pasti dia genapi. Setiap firman yang keluar dari mulutnya, tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia. Tapi akan melaksanakan apa yang dia kehendaki, dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan kepadanya. Sesuai Yesaya pasal 55, ayat 11. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Langkah awal melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan berdoa, menangis, berpuasa, meratap, kita datang mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Dia Allah yang memegang janji, Allah yang setia. Kita lanjut di ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Segala pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu adalah awal pemulihan, awal kelepasan, awal kemenangan. Orang yang datang merendahkan hati, orang yang datang bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, maka pemulihan itu pasti. Nehemia mewakili keluarganya, yang mewakili maupun dia bangsanya, dia pribadi, dia katakan aku dan kaum keluargaku. Kita setiap manusia tidak terluput yang namanya dosa. Ketika kita datang merendahkan hati, aku dan kaum keluargaku, dan bahkan bangsa kita, kota di mana kita diami, kita merendahkan hati untuk bertobat, mengakui segala kekeliruan kita, cara pikir kita yang salah, ucapan, perbuatan yang keliru, tidak sesuai dengan kebenaran firman, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita rendahkan hati dan bertobat. Karena Tuhan sangat amat menghargai pertobatan yang sejati. Karena doa-doa kita didengar. Yaitu doa yang lahir dari sebuah pertobatan. Kalau tidak, maka doa-doa yang tidak ada pertobatan adalah sebuah hal yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 7. Pengakuan dari Nehemia. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Hari-hari ini bukan saling menyalahkan siapa yang salah. Hari-hari ini bukan mencari kambing hitam, siapa yang disalahkan. Tapi hari-hari ini adalah hari perkabungan, hari merendahkan hati, hari untuk datang mencari Tuhan. Di hadapannya, kita semua bertanggung jawab untuk mengikuti perintah-perintahnya, mengikuti ketetapan-ketetapannya, memegang teguh peraturan-peraturan yang telah Tuhan perintahkan kepada Musa, hambanya. Dari turun-temurun
yaitu kebenaran firman Alkitab yang kita pegang hari ini. Semua ini adalah ilham Roh Kudus, perintah Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup orang percaya. Nehemia memberi contoh nyata seseorang yang peka melakukan kehendak Tuhan. Dari awal merendahkan hati lewat doa, lewat puasa, menangis, meratap, merendahkan hati di hadapan Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar penyesalan, tapi sebuah sikap berbalik, pikiran yang berbalik dari pikiran yang dunia kepada pikiran rencana Allah. Siapa yang bisa mengenal pikiran Kristus kalau bukan Roh Kudus yang bekerja mengurapi, menyingkapkan pada kita kepada seluruh kebenaran. Kita lanjut di contoh nyata, yaitu kehidupan Nehemia dalam peka melakukan kehendak Tuhan. Ayat 8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Kita ingat di mana bangsa Israel, mereka mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Itu pun adalah bagian dari didikan kasih Allah, kasih Bapa bagi bangsa Israel. Kita sebagai bangsa Israel rohani yang sudah diselamatkan oleh karena percaya dalam nama Yesus, mari kita mau setia melakukan kehendak Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berbalik kepada jalan Tuhan. Ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bangsa Israel secara fisik, mereka yang tercerai-berai di begitu banyak tempat, akhirnya Tuhan membawa mereka kembali kepada bangsanya di Israel. Dan mereka juga mengalami sebuah pemulihan yang luar biasa. Kemerdekaan, yaitu sebuah bangsa, sebuah negara Israel yang tak tertandingi. Dengan kondisi situasi yang ada, sudah menjadi berkat dengan teknologi, dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Tetap kita doakan dan percaya bahwa Tuhan nyatakan Mesias, Yesus Kristus yang sudah mereka salibkan 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita sebagai bangsa Israel rohani, mari kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang dilimpahkan kepada kita sebagai orang percaya. Kita bersyukur oleh anugerah keselamatan ini. Di tengah-tengah himpitan, kesesakan, tekanan, mari berpalinglah pada wajahnya. Peganglah janji-janjinya. Hidup benar di hadapannya. Dia yang pasti membela kita. Dengan berbalik kepadanya, jalan-jalan kita diluruskannya. Seperti poin kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Hidup kita, jalan yang kita jalani, jalan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Tapi kalau kita mau berbalik dan bertobat, maka jalan Tuhan akan menjadi jalan kita. Kemauan Tuhan, rencana Tuhan, itu juga yang menjadi utama dalam hidup kita. Kita introspeksi perkataan kita yang kita ucapkan kepada sesama kita, perbuatan, pikiran-pikiran yang sia-sia, reka-reka, pikiran jahat, kita bertobat dari semua itu. Biarlah pikiran Kristus menguasai pikiran kita untuk mengucapkan berkat, untuk membawa damai Kristus di mana kita berada. Perasaan kita tidak naik turun dengan kondisi situasi yang ada, tapi perasaan yang dikuasai oleh kebenaran firman. Seperti Filipi pasal 2 ayat 5, kita memperoleh pikiran dan perasaan Kristus, yaitu kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan.
yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan, yang kita dengar dari khotbah, yang kita dengar dari ibadah. Kita lanjut Nehemia pasal 1 ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Ketulusan hati dari Nehemia, awal dari kepekaan melakukan kehendak Tuhan, di mana kepeduliannya atas bangsanya, atas kaumnya, keluarganya, dia datang merendahkan hati, mencari Tuhan lewat doa, lewat puasa. Dan kita akan melihat di pasal-pasal berikutnya bagaimana proses selanjutnya Nehemia peka melakukan kehendak Tuhan. Luar biasa. Seperti tadi saya jelaskan, juru minuman raja, sebuah posisi yang sangat penting, di mana keselamatan dari raja sangat bergantung dengan kejujuran dari juru minuman raja ini. Dan Nehemia sudah pasti di dalam kehidupannya dapat dipercayai kejujurannya maupun kesungguhannya, sehingga dia ada di istana raja. Kita lihat bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia yang melindungi kita, bukan kita yang melindungi dia. Dia yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga dia. Dia yang rela mati buat kita, sehingga kita juga mau setia mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau rela berkorban untuk sesama kita. Dia yang memerintah dengan kasih, dengan damai, dengan kuasanya, dengan kebenarannya. Bila Yesus Sang Raja memerintah dalam hidup kita. Kita lihat Nehemia, contoh nyata, peka melakukan kehendak Tuhan. Di suara pembacaan hari ini, kita lanjut di Nehemia pasal 2, ayat 1-10. Nehemia diutus ke Yerusalem. Ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jadi selama ini Nehemia melayani di kerajaan Persia, yaitu Raja Artasasta. Dia selalu ceria dan selalu gembira melayani rajanya. Tapi pada waktu itu, dia kelihatan sedih. Memang belum pernah terjadi. Karena selama dia bekerja, selama dia melayani dengan penuh, dengan kegirangan. Tapi dengan situasi kondisi yang melanda dengan bangsanya, kondisi tembok Yerusalem yang terbongkar, di situ muka rautnya kelihatan sedih. Dan kita lihat bagaimana dengan raut muka kita maupun sesama kita. Apakah ada beban yang begitu berat sehingga membuat muka kita sedih? Kita lihat di ayat 2. Bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun kau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hidupku raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Hal seperti ini yang kita hadapi tidak bisa dipungkiri. Kesedihan itu akan terlihat di muka raut wajah kita. Di mana saat-saat berkabung, saat-saat kesedihan, saat-saat yang tertimpa dengan tekanan-tekanan kehidupan yang konteks kita hadapi, baik kesehatan, keuangan, hubungan yang retak, pelayanan maupun juga pekerjaan, banyak hal yang kita hadapi tantangan. Dengan situasi kondisi yang ada kesedihan di hati kita. Namun percayalah, perkenanan Tuhan ada bagi orang yang datang kepada Dia.
Di pasal 1, Nehemia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Datang bertobat dan mengakui kesalahan. Dan juga bagi kaum keluarganya dan juga bangsanya. Saat ini dia menghadap, yaitu raja yang di dunia yang dia layani. Raja di dunia ini, dengan pelayan yang dengan kondisi muka yang muram, tentu harusnya akan dihukum mati. Ataupun diberi hukuman. Namun, ada perkenanan Tuhan dalam hidup Nehemia. Seorang yang peka melakukan kehendak Tuhan. Ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat 6. Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Di ayat 7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Luar biasa. Orang yang mencari Tuhan, peka melakukan kehendak Tuhan, menangis di hadapan kaki Tuhan, maka ada perkenanan Tuhan di hadapan raja-raja di dunia ini. Pemuka-pemuka, Tuhan bisa memakai mereka untuk membuka jalan bagi kita. Pengharapan kita bukan kepada raja-raja di dunia, bukan kepada orang-orang di sekitar kita. Pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus, Sang sumber pengharapan kehidupan kita. Dia bisa memakai raja. Pada konteks ini adalah raja yang memerintah adalah Artasasta, untuk memberikan izin kepada Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Bahkan Nehemia mempunyai keberanian untuk meminta otoritas surat, ya, untuk meminta surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Karena dia ketika melewati sebuah wilayah, dia butuh sebuah izin, sebuah surat resmi dari sebuah kerajaan, yaitu pada waktu itu kerajaan Persia. Kita lihat ini adalah kejadian 400 sampai 500 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. Ini adalah surat di mana kitab Nehemia yang dituliskan, yaitu kepada umat Tuhan yang ada pada zaman tersebut. Ayat 8. Pada sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Garis bawahi, dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Kalau bahasa Inggrisnya gracious hand of God, kemurahan hati dari tangan Tuhan, sehingga raja mengabulkan permintaanku. Luar biasa. Orang yang mendapat hati Tuhan, perkenanan Tuhan, maka Tuhan akan menggerakkan raja-raja di dunia, bahkan pemuka-pemuka, untuk menjadi saluran berkat untuk menolong kita. Bagian kita adalah berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari mana pertolongan kita? Pertolongan kita datang dari Dia, pencipta langit dan bumi. Bukan karena teman kita baik, bukan karena bapak itu baik, ibu itu baik, bukan. Karena tangan Tuhan yang murah hati. Karena kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan, menggerakkan raja untuk memberikan izin. Kita lanjut di ayat 9. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Wow. Jadi dia berangkat kembali ke Yerusalem, juga disertai dengan surat otoritas yang jelas. Bahkan ada raja menyuruh panglima-panglima perang, orang-orang berkuda menyertai aku.
di mana Nehemia pulang ke Yerusalem dibekali. Namun kita lihat seseorang yang peka, contoh nyata peka melakukan kehendak Tuhan, hidup Nehemia, datang berdoa, mencari wajah Tuhan dengan bertobat, menangis, meratap. Tuhan berikan arahan hikmat menghadap raja yang dia layani di dunia. Ketika menghadap raja, ada perkenanan Tuhan yang diberikan sehingga membuka jalan, mendapat surat, bahkan juga dukungan untuk dia kembali ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Bahkan kayu-kayu yang dibutuhkan, pekerja-pekerja yang dibutuhkan, Tuhan siapkan semuanya. Orang yang peka melakukan kehendak Tuhan tidak akan takut resources. Semuanya sumber dari dia akan cukupkan, dia akan sediakan. Kalau ini memang visi dari Tuhan, ini adalah kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita, semuanya dia akan luruskan jalan. Dia akan bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat rohani dan jasmani yang kita butuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas yang mulia yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Untuk konteks Nehemia, dia membangun tembok Yerusalem supaya bisa didiami kembali. Yerusalem, kota yang kudus, kota Allah, di mana banyak sejarah yang terjadi di kota itu. Kita lihat seseorang yang peka melakukan kehendak Tuhan, tidak santai, tidak malas-malas, tetapi mereka mengalami oposisi, tantangan, maupun halangan-halangan yang mau mencoba menjatuhkan mereka. Kita lihat di ayat 10. Nehemia pasal 2 ayat 10. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia, orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Kita lihat oposisi ini bukan sekali, tetapi berkali-kali. Kita lihat bahwa di pasal 4 khususnya, oposisi yang ada bisa dibaca di oposisi dari Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon. Ya. Mereka mengolok-olok, mereka menghina, mengejek, komplotan, pemerasan, dan mereka juga hal yang fitnahan yang ada. Oposisi yang datang menyerang orang yang peka melakukan kehendak Tuhan. Jangan takut, sebab Allah di pihak kita, Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Ejekan, komplotan, pemerasan, pecah belah, iri hati, kekacauan, intimidasi, fitnah, sebar dusta, kebencian, dipatahkan dalam nama Yesus. Karena ini oposisi, mau menyerang orang yang melakukan kehendak Tuhan. Namun kita sebagai orang yang peka melakukan kehendak Tuhan, jangan takut ataupun jangan menjadi ciut, tawar hati, tetapi semakin kita kuatkan hati, seperti Nehemia menghadapi tantangan, intimidasi yang ada dari musuh-musuh. Dia tetap membangun tembok Yerusalem dengan perlengkapan yang sudah Tuhan siapkan, pekerja-pekerja yang ada, dengan materi-materi yang ada dibutuhkan untuk membangun Yerusalem. Semua pecah belah apapun tidak akan tahan. Dengan kebenaran yang sejati, Yesus Kristus, dialah penolong kita. Ingat saudara terkasih, kita diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala. Kita tidak bisa mengalahkan serigala dengan kekuatan kita, karena domba menggambarkan binatang yang sangat lemah. Serigala begitu buas. Namun kita tidak perlu takut kalau kita dekat dengan Gembala Agung, Yesus Kristus, Gembala yang baik dalam hidup kita. Maka dengan tongkat dan gadanya, dia menghalaukan, mengusir semua roh-roh intimidasi, serigala-serigala yang buas jauh dari kita. Tuhan luputkan, Tuhan berikan keamanan, perlindungan, sehingga kita terlepas dari jerat yang jahat. Kita lihat di pasal 4 ayat 1. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Dan seterusnya, saudara bisa membaca di pasal 4. Setiap orang yang peka melakukan kehendak Tuhan akan menghadap oposisi-oposisi yang keras. Namun tidak perlu kita takut. Pasal 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu
karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita membangun apa yang Tuhan sudah perintahkan pada kita. Keluarga kita, komunitas pelayanan, pekerjaan di mana kita berada, kota kita, bangsa kita, anak-anak kita, didik mereka di dalam kasih dan kebenaran. Semua ini kita bangun. Sekalipun oposisi begitu keras, namun Tuhan pelindung kita. Kita lanjut lagi, ya, saudara bisa membaca pasal 4 seluruhnya. Namun Nehemia tidak gentar sedikit pun. Orang yang peka melakukan kehendak Tuhan tidak gentar sedikit pun menghadapi perlawanan-perlawanan ini. Bisa diperhatikan di ayat yang ke-14. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi kita lihat, karena perjuangan ini mempunyai maksud tujuan Allah, maka Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Ya, kita sebagai ayat yang ayat 20 kita baca. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Allah kita berperang bukan berarti kita santai-santai, malas-malas, namun kita siap bekerja keras untuk membangun kerajaan Allah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Keluarga kecil, pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan, komunitas di mana kita berada, bangunlah. Dan kita lihat penyelesaian sebagai ayat penutup. Kita lihat di Nehemia 6 ayat 16. Dalam kurun waktu hanya 52 hari. Berarti kurang dari 2 bulan tembok Yerusalem terbangun. Luar biasa. 52 hari. Ya, kita baca di Nehemia 6 ayat 16 sebagai penutup. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Tanpa Tuhan menolong kita, kita tidak dapat menyelesaikan tugas apapun. Untuk itu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri Peka di bulan Januari ini, Rema 2021, peka melakukan kehendak Tuhan adalah seumur hidup kita. Bukan hanya tahun 2021, tetapi seumur hidup kita. Kita semua mempunyai sikap, yaitu merendahkan hati, berdoa, mencari wajahnya, dan dia memberikan arahan hikmat untuk menghadap kondisi situasi yang ada. Sehingga satu masalah selesai. Oposisi yang datang menyerang, Allah di pihak kita. Karena kita hidup berkenan, benar di hadapannya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kami melihat contoh nyata, yaitu Nehemia, peka melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Ajari kami di zaman ini, di zaman modern ini, situasi yang cukup mencekam dengan musibah, dengan hal-hal yang terjadi di bangsa kami. Kami minta kemurahan-Mu, biarlah kami menangis dan menatap untuk kota, untuk bangsa, bahkan untuk keluarga kami. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami yakin percaya ini adalah langkah awal peka melakukan kehendak Tuhan. Kau berikan arahan-arahan, langkah-langkah apa yang harus kami lakukan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, membangun keluarga kami, komunitas, pekerjaan, pelayanan, kerajaan-Mu di bumi seperti di surga terjadi. Di dalam nama Yesus, biarlah umat-Mu kuat menghadapi hari-hari ini. Sekalipun oposisi yang begitu mencekam, namun kami tidak gentar sebab Engkau menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keterimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.